Cek, halo, cek, halo guys. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ahmad Tito. Jadi di video kali ini aku akan membahas gimana sih caranya aku color grading pada saat pengambilan video untuk kebutuhan travel. Yaps, mengenai tentang color grading, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering kalian berikan ke aku karena banyak banget teman-teman minta gimana sih bang caranya color grading tuh gimana sih gitu. Gimana sih caranya video kita tuh agar lebih sinematik, gimana sih agar video kita tuh lebih stand out atau lebih menarik gitu. Nah, di video kali ini juga aku akan bakal share 6 free edit footage buat kalian, buat teman-teman kalau misalnya mau belajar mengenai tentang color grading, dan juga ada free 1 LUTs buat teman-teman buat belajar. Nah, 1 LUTs ini aku ambil dari Prime LUTs Ahmad Tito. Tonton full videonya, nanti aku akan share link download akses untuk free footage dan 1 LUTs dari Prime LUTs Ahmad Tito. Oke, lanjut. Biasanya aku color grading itu di aplikasi Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve. Tapi kadang kalau misalnya bener-bener aku niat dan semangat untuk color grading, biasanya aku pindahin dari Premiere Pro menuju ke DaVinci Resolve. Tapi kadang kalau misalnya aku lagi males, biasanya aku ngedit di Lumetri Color Adobe Premiere Pro. Jadi di video kali ini aku akan memberikan 2 video tutorial. Video tutorial yang pertama adalah tutorial color grading tanpa menggunakan LUTs apapun, jadi basic color gradingnya. Terus yang kedua adalah tutorial color grading dengan menggunakan LUTs dari Ahmad Tito. Aku biasanya kalau misalnya mau ambil video travel atau video cinematic travel, aku selalu menggunakan flat profile. Nah, alasanku menggunakan flat profile adalah agar mendapatkan dynamic range yang tinggi antara highlight dengan shadow. Jadi highlight dan shadownya itu benar-benar dapat, dan juga mempertajam video kalian. Dan yang ketiga adalah memperbanyak color science dari footage kalian. Nah, itu adalah alasan aku menggunakan flat profile. Terus yang kedua adalah aku jarang banget menggunakan auto white balance. Aku biasanya menggunakan Kelvin. Nah, untuk outdoor biasanya aku menggunakan Kelvin antara 5000 atau sampai 5500. Bang, kenapa menggunakan Kelvin? Kenapa tidak menggunakan auto white balance? Alasannya adalah manual white balance atau Kelvin itu dapat mempermudah menyelaraskan semua footage yang kalian punya. Jadi warnanya itu semuanya sama. Kalau misalnya white balance itu bakal gonta-ganti warnanya, antara warnanya warm atau blue. Jadi menurutku adalah mending di manualin dulu. Setelah di manual, nanti di color gradingnya agar lebih warnanya itu tidak jomplang gitu. Ibaratnya warnanya itu sama lah, warnanya itu warm semua gitu. Nah, itu alasannya aku menggunakan Kelvin. Oke, untuk tutorial ini aku menyediakan beberapa footage. Yang pertama adalah footage low light, terus yang kedua adalah footage air terjun, yang ketiga adalah footage awan, dan juga dari berbagai device, dari kamera dan juga drone. Nah, di 6 sampel footage ini kalian akan juga bisa mencoba untuk belajar color grading dari 6 footage ini yang nanti aku akan berikan, dan juga 6 footage ini akan jadi sampel contoh untuk aku memberikan tutorial ke teman-teman tentang color grading. Cek. Oke, jadi teman-teman kita lanjut aja langsung ke tutorialnya. Jadi ini aku ada beberapa footage, totalnya ada 6 sampel footage yang aku nantinya jadiin free footage buat teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa belajar tentang color gradingnya. Jadi yang footage pertama ini adalah footage di air terjun, kedua adalah footage juga di air terjun, yang ketiga adalah footage drone di jawatan, terus yang keempat ini adalah footage Gunung Semeru di drone ya, yang kelima ini ada footage air terjun juga, terus yang keenam ini adalah footage low light. Nah,
flat profile warnanya itu diubah lagi menjadi warna dasar, warna basic. Nah, kadang ada pertanyaan, Bang, percuma dong kalau misal kita ngambil flat profile tapi ujung-ujungnya diganti dengan warna dasar lagi gitu. Terus apa fungsinya? Nah, fungsinya tuh teman-teman bakal bisa bedain lah nanti kalau misal teman-teman mau coba experience itu flat profile tuh Rec 709 dengan perbandingan dengan video kalian yang udah standar profile, itu bakal beda banget. Dan yang membedakan adalah dari segi kedalaman warna, dari segi highlight, shadow, dan lain sebagainya. Dan aku pernah nyoba experience, dan menurutku yang paling bener-bener bagus untuk HDR dan juga dynamic range-nya yang biar dapet, yang biar lebih lebih bagus, lebih tajam videonya itu dengan menggunakan flat profile. Tapi terserah teman-teman, kalau misalnya kalian mau ambil standar profile, it's okay sih menurutku. Tapi aku saranin menggunakan flat profile. Oke, lanjut aja ke tutorialnya. Nah, ini tanpa aku menggunakan LUT sama sekali ya. Biasanya aku mengubah di white balance-nya. Biasanya aku menggunakan color pipette ini untuk ngedeteksi warna yang white balance yang benar-benar dasar. Nah, ini warnanya agak terlalu terlalu warm, jadi aku kurangin. Terus aku biasanya kadang untuk exposure itu kadang jarang banget ngubahnya. Biasanya aku langsung lompat ke bagian kontras. Biasanya aku kontrasnya itu aku tambahin, teman-teman. Nah, terus setelah itu highlight-nya mungkin aku naikin. Nah, untuk caranya kalian jadi patokan untuk video kalian itu video kalian itu overexposure atau enggak, kalian bisa buka Lumetri Scopes. Nah, ini kalian bisa menggunakan settingan 8 bit atau 10 bit, bebas saja. Kalau aku bisa menggunakan 10 bit. Nah, kalau misalnya angka highlight-nya itu menyentuh 100, itu overexposure. Kalau misalnya ada beberapa kayak black atau shadow-nya menyentuh 0 di bawah, itu bakal underexposure. Contohnya kayak gini, kalau misal overexposure tuh bener-bener semuanya mentok kayak gini, bagian daerah sini tuh mentok. Jadi jangan sampai lah, usahakan sampai ya 90 lah mentoknya. Kalau misalnya underexposure, contohnya kayak gini, itu tuh bener-bener overexposure banget. Nah, ini bagian blacknya ini bener-bener terlalu underexposure banget. Jadi aku saranin naikin dikit. Nah, segini. Ini aku shadownya biasa aku turunin, terus white-nya aku naikin biar dapetin kontras yang bener-bener kontras itu. Terus selanjutnya aku pergi ke kreatif. Biasanya kalau misalnya aku color grading, aku menggunakan sharpen-nya itu aku naikin sampai 9 lah paling mentok. Tujuanku, alasan aku menaikkan angka sharpen atau ketajaman itu biar kalau misalnya aku upload di sosial media itu bener-bener biar tajam gitu, untuk menjaga kualitas videonya tuh biar lebih tajam dan gak pecah. Oke, aku lanjut ke vibrance. Mungkin vibrance-nya aku naikin sedikit aja. Terus aku coba saturation-nya aku naikin sedikit aja, dikit. Nah, terus aku lanjut ke bagian curve. Biasanya kalau misalnya aku menggunakan curve itu jarang banget aku menggunakan red sendiri atau green sendiri atau blue sendiri. Biasanya aku langsung menuju ke bagian ini, white curve namanya ini ya, nggak tahu ya, lupa aku. Jadi aku biasanya menggunakan 3 titik di tengah, terus titik di bawah, terus titik di atas. Biasanya titik yang di atas sendiri itu mewakili mewakili white. Terus yang ke titik bawahnya lagi itu mewakili highlight. Terus yang di tengah ini mewakili midtone. Terus yang di bawah ini mewakili shadow. Terus yang di bawah banget ini adalah titik yang bawah kelima ini mewakili black. Bisa aku mengubah kayak gini sih, midtone-nya aku naikin, terus shadow-nya aku turunin dikit aja, terus highlight-nya aku naikin dikit. Nah, terus black-nya itu aku agak naikin dikit biar dapetin looks biar nggak terlalu black banget. Jadi ada sedikit blacknya itu lebih ke gradient lah, lebih ke agak sedikit nggak terlalu hitam banget gitu, hitam pekat nggak. Aku naikin dikit. Nah, oke, lanjut aja ke hue versus saturation. Biasanya aku ubah itu warna-warna yang aku jarang pakai itu warna biru. Biasanya aku turunin, teman-teman. Ya, aku turunin sedikit. Terus warna orange atau warna kuning atau warna orange-nya aku naikin. Nah, kurang lebih segini, teman-teman. Yaps. Oke, untuk hue versus hue aku jarang banget ngubah warna karena
apa ya, bagusnya itu warna yang natural gitu, warna yang bener-bener warna yang alami gitu. Bebas sih kalau misalnya teman-teman coba ya, ini contoh kalau misalnya teman-teman mau ngubah warna hijaunya jadi warna biru kayak gini itu kan kayak aneh gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku biarin aja. Terus hue versus Luma, biasanya aku naikin beberapa warna kayak warna merah dan juga warna orange. Terus juga mungkin warna birunya aku naikin dikit. Oh sorry, terlalu naik. Nah, kurang lebih segini. Terus aku jarang banget ngubah Luma versus saturation dan juga saturation versus saturation, jarang banget. Terus aku lanjut ke menuju color wheels and match. Jadi color wheels and match ini ada 3 fiturnya, shadow, midtone, dan juga highlight. Teman bisa pakai 3 itu. Shadow ini aku biasanya kalau aku turunin dikit aja. Terus midtone-nya aku naikin sedikit. Nice. Terus highlight-nya aku naikin dikit. Terus itu di website sesuai dengan brand yang kalian pakai. Kalau kalian pakai S-Log ya kalian mengunjungi di websitenya Sony Alpha, kalian bisa cari di situ. Oke, lanjut ke footage selanjutnya. Ini ada footage selanjutnya di air terjun juga. Mungkin aku coba loncat di footage ini deh. Footage low light ya. Ini tempatnya aku ngambil di bagian lokasi destinasi di Jawatan. Tepatnya ini pukul jam berapa ya? Jam 4:30 kalau nggak salah. Itu udah mulai gelap banget. Dibantu dengan cahaya bantuan dari cahaya mobil ya. Jadi ini siluet banget. Oke, lanjut aja. Biasanya aku langsung menuju ke basic correction, terus ke bagian input LUT. Terus aku biasanya pakai F-Log2, F-Gamut 2, WDR, BT709. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku menggunakan Kelvin 5500, jadi warnanya itu agak warm banget.
Biasanya aku lanjut menuju ke bagian yang warna putih ya. Ini kayaknya warna bajunya, bagian sini. Nah biasanya aku bagian situ agar lebih warnanya itu nggak terlalu warm, jadi warnanya itu lebih ke apa ya, warna putih gitu, nggak terlalu cold atau terlalu warm ya. Terus aku menuju ke bagian kontras, jadi aku jarang banget menggunakan exposure. Aku naikin sedikit, terus highlightnya aku naikin dikit, terus bagian white-nya aku naikin dikit, terus shadow-nya aku ya turunin sedikit. Oke, jangan lupa menggunakan bagian lumetrical scopes agar buat pedoman teman-teman. Oke, black-nya aku naikin dikit. Jadi aku saranin teman-teman, kalau misal teman-teman mau color grading footage low light itu hati-hati banget. Jadi jangan sampai banyak mengubah bagian highlight atau shadow-nya. Jadi usahain bagiannya itu benar-benar tipis banget ngubahnya. Oke, sharpen-nya aku naikin di angka 9,6. Vibrance-nya aku naikin dikit, agak lebih berwarna dikit. Ini menyesuaikan ya. Terus aku lanjut ke curve. Curve itu aku bikin langsung 3 titik. Aku naikin dikit agar cahaya lampunya itu lebih dapat. Terus hidungnya aku turunin. Terus blacknya aku blacknya aku naikin dikit. Nah segini. Highlightnya aku naikin dikit. Nah saturasinya, warna birunya biasanya aku jarang pakai warna biru, bisa aku turunin. Terus warna orange and warna, nah aku bisa naikin. Nah jadi warna orange nya tuh biar dapet, warna lampunya tuh biar bener dapet ya. Terus aku jarang banget mengubah U versus U dan Luma. Aku lanjut ke color wheels, terus shadownya aku turunin dikit aja. Terus biasanya aku shadownya ke arahin ke warna teal ya. Ya biar dapet lah, biar videonya tuh kayak lebih. Biasanya kalau footage low light tuh aku seneng banget warnanya tuh aku arahin teal ya. Ada beberapa sampel contohnya lagi. Ini aku ada contoh footage selanjutnya adalah footage Gunung Semeru. Ini aku coba aku drag and drop di sini. Oke, ini pakai resolusi 4K, jadi aku harus scaling down lagi ke 50. Oke, langsung aja. Karena ini menggunakan device DJI Mavic 3, jadi aku langsung input light-nya. Aku cari di bagian flat profile to Rec 709 di bagian DJI D-Log. Nah, jadi teman-teman kalau misal kalian beli Prime Lens Ahmad itu, kalian bakal dapetin flat profile, semua flat profile dari berbagai device untuk kalian ubah Rec 709. Mungkin dari Panasonic, Lumix, Sony, terus Fujifilm, Arri, DJI, Canon, Blackmagic dan lain sebagainya. Itu banyak banget, Nikon dan sebagainya. Ini aku DJI D-Log, biasanya aku menggunakan DJI Mavic 3 D-Log. Nah, ini warnanya, ini warna aslinya, emang aku ambil itu pada saat kondisi mendung. Jadi ini sebenarnya sunrise, cuman mendung. Kalau aku biasanya warna ini tuh menurutku warna yang bener-bener kayak boring ya, karena warna pas mendung itu kayak warnanya tuh kayak flat gitu. Jadi semua warna itu nggak muncul, nggak dapet gitu. Biasanya aku ubah temperaturnya tuh aku arahin ke warm biar dapetin ya agak sunrise dikit lah. Terus tintnya aku turunin sedikit. Terus kontrasnya aku naikin dikit segini. Terus juga shadownya aku turunin segini. Aku coba warnanya tuh agak lebih dapat siluetnya gitu. Terus sharpennya jangan lupa di angka 9. Terus vibrance-nya aku naikin. Terus saturasinya aku naikin. Kalau untuk bagian shadow tint dan highlighting itu aku jarang banget pakai. Nah, ini aku pakai 3 titik langsung ke curve, ke bagian sini. Aku naikin dikit. Sorry, terlalu banyak. Nah, ini highlight-nya. Terus ini. Nah, gimana sih caranya agar videonya itu lebih apa ya, lebih dapat lah warnanya. Itu aku kan birunya itu di sini kan birunya terlalu banyak ya. Jadi aku pergi ke RGB curve, terus lanjut ke warna biru, terus aku turunin nih bagian tengahnya. Nah, kayak gini. Biar lebih ke condong warna kuning gitu. Biar lebih apa ya?
correctionnya aku lanjut ke bagian Rexavanone. Nah ini warnanya agak terlalu gelap banget ya. Lebih kayak gini, flat. Terus ada blue teal mood. Terus juga ada directions, itu lebih warm. Terus juga ada luxurious, lebih teal and green. Terus ada teal mood. Teman-teman bisa coba experience sendiri kalau misal teman-teman beli di Primeloots Amat itu. Bang, gimana cara belinya? Kalian bisa langsung menuju ke link di bio di Instagram aku. Di situ aku ada link untuk link downloadnya gitu. Bebas, teman-teman bisa experience warna yang teman-teman suka. Nah, ini ada dramatic mood. Oke, itu sih tutorialnya. Aku biasanya sering pakai extraordinary ya, teman-teman. Kalau misal footage ini juga aku drop. Jadi ini karena menggunakan device sama, aku volumetry colornya aku comment C terus langsung ke comment V. Jadi aku langsung drag and drop aja. Tuh udah jadi tuh warnanya. Nah, ini tinggal intensity-nya kurangin dikit aja. Terus shadownya aku naikin dikit aja. Nah, ini before afternya, before after. Ini langsung pakai LUTs. Jadi keuntungan pakai LUTs itu benar-benar cepat gitu. Karena mempercepat flow kalian untuk mendapatkan warna yang ingin kalian dapetin gitu. Kalau misalnya secara manual ya kayak tadi teman-teman, kalian bisa adjust RGB curve-nya, kalian adjust color wheels-nya dan lain sebagainya. Jadi itu sih tutorialnya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya aku ada beberapa tips, kalau misal footage kalian masih 8 bit atau kamera kalian masih 8 bit, usahain kalian jangan terlalu banyak adjustment beberapa lumetri color. Karena
kalau misal footage kalian masih 8 bit, kalian sering banyak banget yang kalian adjust, itu bakal ngerusak atau menurunkan kualitas dari footage kalian. Jadi usahain bener-bener tipis kalau misal footage kalian 8 bit. Kalau video yang aku ambil ini semuanya alhamdulillah semuanya 10 bit. Jadi enak banget kalau misal buat teman-teman belajar nantinya. Jadi teman-teman bisa ngubah banyak banget warna. Jadi teman-teman bisa belajar dari beberapa footage yang aku berikan untuk free footage itu sendiri. Oke, itu aja teman-teman tutorialnya. Langsung aja lanjut. Oke, itu aja teman-teman tutorialnya. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan atau video yang kurang jelas atau dan lain sebagainya. Kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Oh ya, buat teman-teman kalau misalnya mau ingin download free footage dan free LUTs-nya, kalian bisa cek link di bawah ini. Itu gratis buat teman-teman. Dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan, Bang, kenapa sih Bang free footage-nya itu dikasih watermark? Nah, ini ada beberapa kejadian yang lalu. Dulu aku pernah bagi free footage, tetapi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan free footage itu untuk jadi komersial atau untuk jadi kebutuhan lebih ke komersial lah, lebih tepatnya gitu. Alasan aku memberikan watermark di setiap free footage-nya itu agar menjauhkan dari sifat komersial itu. Jadi teman-teman bisa fokus untuk belajar color gradingnya. Jadi aku takut dari kejadian sebelumnya. Jadi itu alasanku aku memberikan watermark dalam free footage-nya. Tapi it's okay, watermark itu tidak bakal mengganggu teman-teman untuk proses color grading ya. Jadi aman lah pokoknya. Dan formatnya itu ProRes RAW, jadi aman banget. Jadi aku nanti memberikan nama free footage-nya itu sesuai dengan settingan dari kameranya. Mungkin footage yang pertama menggunakan f-log, jadi aku menamain f-log 2 atau berapa gitu. Jadi agar teman-teman mudah untuk mengubah f-log-nya atau d-log-nya atau flat profile-nya ke Rec 7 Online. Oke guys, itu aja tutorialnya. Selamat belajar, dan juga jangan lupa kalau misal teman-teman mau upload di sosial media silahkan. Tapi jangan lupa untuk tag Instagram saya _Ahmad itu. Mungkin nanti kalau misalnya color gradingnya suka, aku akan bakal repost di story Instagram aku. Oke, see you tutorial next selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa kasih saran tutorial apa yang aku akan buat di video selanjutnya. Oke, see you guys. Create no matter what.